STY on, gue akan bakar jersey timnas Indonesia. Dan gue tidak akan menonton lagi pertandingan timnas Indonesia. Bersetan siapapun pelatih yang diganti, mau dari Belanda, mau dari Italia, Jerman, Portugal, dan Argentina, gue tidak akan mendukung Indonesia lagi. Dan gue tidak akan menonton Indonesia selama masa hidup gue lagi. Halo teman-teman semua, saya Ria Oktorina. Kabar terbaru yang mengejutkan datang dari dunia sepak bola Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Seperti yang kita tahu, keputusan mengejutkan PSSI untuk memecat pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menjadi topik yang ramai dibicarakan di kalangan pecinta sepak bola. Tidak hanya di Indonesia, kabar ini juga mendapat perhatian dari negara tetangga, Malaysia. Yang menarik, banyak netizen Indonesia justru menginginkan agar Shin Tae-yong melatih timnas Malaysia, Harimau Malaya. Puluhan komentar bermunculan di media sosial setelah kabar pemecatan Shin Tae-yong oleh PSSI tersebar luas. Tidak sedikit netizen Indonesia yang justru mengusulkan agar pelatih asal Korea Selatan tersebut melanjutkan karirnya dengan melatih timnas Malaysia, Harimau Malaya. Komentar-komentar itu diwarnai dengan berbagai harapan dan sindiran, mulai dari permintaan serius kepada Federasi Sepak Bola Malaysia untuk segera merekrut Shin Tae-yong, hingga ungkapan kekecewaan terhadap keputusan PSSI yang dianggap terburu-buru. Banyak netizen berharap Shin Tae-yong bisa membawa Harimau Malaya meraih prestasi gemilang, seperti yang pernah ia lakukan bersama timnas Indonesia. Bahkan, ada yang menantang agar Malaysia menunjukkan performa terbaik mereka jika Shin Tae-yong benar-benar melatih, sebagai pembuktian bahwa pemecatan ini adalah kesalahan besar. Namun, di tengah riuhnya komentar netizen, belum ada kepastian dari pihak Malaysia mengenai kebenaran isu perekrutan tersebut. Oke, Ketua. Mantan pelatih Malaysia memperingatkan Indonesia, memecat Shin Tae-yong bisa merusak ekosistem sepak bola. Apakah keputusan ini akan berdampak besar bagi masa depan timnas Indonesia? Mantan pelatih Malaysia Kim Pagon memberikan peringatan kepada PSSI mengenai potensi dampak negatif jika mereka memutuskan untuk memecat Shin Tae-yong. Dalam komentarnya, Kim menekankan bahwa perubahan pelatih yang terlalu sering dapat mengganggu stabilitas dan perkembangan sepak bola di Indonesia. Ia mengakui bahwa Shin telah membawa perubahan positif dalam timnas, meskipun hasil yang dicapai belum sepenuhnya memuaskan. Menurutnya, konsistensi dalam kepemimpinan pelatih sangat penting untuk membangun fondasi yang kuat bagi timnas, terutama dalam menghadapi kompetisi internasional yang semakin dekat. Peringatan ini menyoroti pentingnya strategi jangka panjang dalam pengembangan sepak bola Indonesia. Apakah kamu setuju bahwa memecat Shin Tae-yong akan merusak ekosistem sepak bola Indonesia? Apa langkah terbaik yang seharusnya diambil PSSI untuk memastikan kemajuan timnas? Keberhasilan pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, dalam membawa timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia telah mencuri perhatian publik Malaysia. Seiring dengan prestasi yang luar biasa ini, muncul seruan dari berbagai kalangan di Malaysia untuk Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, untuk segera mengontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Malaysia. Shin Tae-yong, yang sebelumnya pernah menangani timnas Korea Selatan, Jepang, dan terakhir timnas Indonesia, membuktikan kemampuannya sebagai pelatih berkualitas tinggi. Pada tahun 2023, ia membawa timnas Indonesia meraih prestasi yang gemilang dengan lolos ke Piala Asia setelah sejumlah tahun absen dalam turnamen prestisius tersebut. Hasil impresif ini tak hanya membanggakan timnas Indonesia tetapi juga meraih pengakuan dari banyak pihak, termasuk rival-rival terdekat mereka, timnas Malaysia. Sukses timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Asia di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong menciptakan sensasi di seluruh Asia Tenggara. Para pengamat sepak bola dan pecinta olahraga di Malaysia pun mulai melihat potensi besar dalam menggaet pelatih berpengalaman ini. Shin Tae-yong telah membuktikan bahwa dia mampu menginspirasi dan membawa perubahan positif pada timnas yang dia tangani. Alasan utama mengapa publik Malaysia mendesak FAM untuk mengontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Malaysia adalah sebagai berikut.
1. Pengalaman internasional yang luar biasa. Shin Tae-yong telah sukses mengelola beberapa timnas terkemuka di Asia, termasuk Korea Selatan dan Jepang. Pengalaman internasionalnya yang luas bisa membawa nuansa baru dan peningkatan dalam permainan timnas Malaysia. 2. Rekam jejak prestasi, kualifikasi Piala Asia adalah bukti terbaru dari keahlian Shin Tae-yong. Keberhasilannya bersama timnas Indonesia membuktikan kemampuannya dalam merumuskan strategi dan taktik yang efektif untuk menghadapi kompetisi tingkat tinggi. 3. Inspirasi bagi pemain muda, pelatih yang berpengalaman seperti Shin Tae-yong dapat memberikan dorongan besar kepada pemain muda Malaysia untuk mengembangkan bakat mereka dan bermain di tingkat internasional. 4. Meraih kembali kejayaan, timnas Malaysia telah lama merindukan kejayaan di level internasional. Kontrak dengan Shin Tae-yong dapat menjadi langkah awal untuk membangun kembali citra positif timnas Malaysia di mata dunia sepak bola. Namun, penting untuk dicatat bahwa keputusan untuk mengontrak seorang pelatih baru adalah langkah besar yang harus dipertimbangkan dengan cermat oleh FAM. Selain itu, kontrak pelatih juga melibatkan berbagai aspek, termasuk kesesuaian gaya permainan, pemahaman tentang budaya sepak bola Malaysia, dan kemampuan kerja sama dengan pemain dan staf lokal. Akhirnya, pelatih kesayangan timnas Indonesia, Coach Shin Tae-yong harus dipecat oleh PSSI. Kemungkinan inilah 5 penyebab Coach Shin Tae-yong dipecat oleh PSSI. Ini dia. Kita mulai dari penyebab kelima, teman sekalian, di mana komunikasi Coach Shin Tae-yong masih belum stabil, di mana Coach Shin Tae-yong belum bisa berbahasa Indonesia sehingga sangat sulit menginstruksikan kepada pemain-pemain timnas Indonesia. Yang keempat, gagal di Piala AFF, di mana target Shin Tae-yong adalah mencapai final, namun timnas Indonesia harus gugur di fase grup. Yang ketiga, teman sekalian, banyak pemain cadangan tidak berfungsi. Sebut saja ada Hoki Caraka yang selalu masuk di cadangan tapi tidak dimainkan. Sedangkan Eliano tidak dimainkan, teman sekalian. Yang kedua, formasi dan strategi timnas Indonesia, teman sekalian, di mana formasi Coach Shin Tae-yong selalu banyak bertahan, teman sekalian. Tapi dari Erick Thohir sendiri ingin bermain menyerang untuk timnas Indonesia sehingga mencari pelatih baru. Yang pertama, kalah lawan Cina. Sebenarnya Coach Shin Tae-yong harus keluar dari Indonesia setelah Indonesia harus kalah menghadapi Cina, namun butuh waktu. Sehingga waktu yang tepat adalah hari ini, ujar Erick Thohir untuk memecat Coach Shin Tae-yong. Shin Tae-yong dipecat PSSI, apa benda ni weh? Ini berita yang sangat mengejutkan dan sama sekali tak masuk akal. Erick Thohir baru saja mengumumkan bahawa Shin Tae-yong diberhentikan dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. Abang sebagai penggemar sepak bola mulai menonton game timnas kerana terkesan dengan gaya permainan Garuda asuhan Shin Tae-yong. Inilah coach terbaik Indonesia dan dalam 5 tahun bertugas banyak kontribusi yang telah diberikan kepada timnas. Jujur saja, abang tidak tahu apakah keputusan Erick Thohir itu kerana tekanan dari luar atau mengikuti saran Bung Towel. Dikabarkan dia dipecat kerana masalah komunikasi dan kurangnya taktik. Serius, apapun bahasa yang diucapkannya, kita bisa melihat hubungannya dengan para pemain Garuda sangat erat. Pada saat yang sama, mereka bermain keras untuk Shin Tae-yong. Itu yang penting. Dari segi taktik, sebagai penonton neutral, abang bisa melihat peningkatan permainan timnas dari awal kualifikasi Piala Dunia hingga laga lawan Arab Saudi. Jika PSSI menilai taktik Shin Tae-yong berdasarkan laga melawan China dan Jepang, itu konyol. Timnas kalah dari China akibat blunder pemain, bukan taktis. Dan untuk laga Jepang, jika Regna dan Rafael Strik masing-masing mencetak gol di awal babak pertama, lain ceritanya. Jika mendatangkan pelatih berpengalaman pun, 2 bulan tidak cukup untuk mewariskan filosofi ke tim. Mereka seharusnya menunggu setelah babak kualifikasi ini selesai dulu. Coba lihat Arab Saudi, ganti coach hancur langsung. Official guys, Coach Shin Tae-yong ucapkan selamat tinggal untuk timnas Indonesia. Selama aku buat konten hinggalah tahun 2023 aku mulakan Bola God, hinggalah 2025 sudah hampir 3 tahun. Baru 2 tahun tapi ini time lah aku rasa macam sedih kerana timnas Indonesia hilang salah satu coach yang paling aku rasa permata lah. Dan aku pun tak tahu apa yang dah terjadi. Dan jomlah kita bahas sedikit lah perjalanan Coach Shin Tae-yong
bersama dengan timnas Indonesia. Coach Shin Tae-yong adalah coach yang terbaik untuk timnas Indonesia dan Garuda Indonesia. Shin Tae-yong membawa Indonesia daripada ranking yang kalau saya tak silap daripada ranking 180 hinggalah 130 sekarang ni official kemaskini FIFA 130, yang paling tinggi 125 ya. Bila saya lihat balik perjalanan timnas Indonesia untuk sampai ke atas ini memang susah. Mengalahkan Arab Saudi dan hampir seri dengan negara-negara hebat. Bagi saya Shin Tae-yong dia dah buat yang terbaik dah bersama timnas Indonesia, dan saya pun tak tahu kenapa beliau tidak dapat bersama lama, sebab kontrak dia sampai Piala Asia 2027. Dia baru nak build up dia punya team dia, tapi sampai terhenti jalan situ je lah. Dan saya rasa tidak adil lah untuk Indonesia menyalahkan dia. Saya menyalahkan masa game lawan China lah. Saya pun tak tahu kenapa. Yang saya tahu adalah Shin Tae-yong sudah buat yang terbaik, dan saya harap Indonesia boleh buat yang terbaik dengan coach baru. Saya pun tak tahu coach baru siapa, jadi I hope Indonesia boleh buat yang terbaik. Okay, kenapa aku agak sedih bila coach Shin Tae-yong tinggalkan tim Indonesia? Okay, ini saya ceritakan pengalaman saya lah. Sebab coach Shin Tae-yong ni dia berada di tahap di mana Indonesia dulu susah tau. Masa tu Indonesia tak ada player-player keturunan, tak ada player-player yang macam sekarang ni. Yang kau lihat sekarang Indonesia dulu lain. Mereka mengharapkan pemain muda, lepas tu ada few like player-player keturunan yang boleh katakan bukanlah bagus sekarang ni, tak bagus sangat. Dia bawa Indonesia masa tu dalam keadaan susah weh. Susah. Dengan Indonesia-nya macam liga pun tak berapa bagus. Pemain muda pula tu Asnawi masa tu umur 19 tu, 18 ke 19 semua menggunakan pemain muda. Dan sekarang ni Indonesia dalam tahap yang terbagus ranking yang bagus sekarang ni Lepas tu ada pemain keturunan yang berkualiti main dekat Liga Eropah, tapi hasilnya jadi macam ni. Itu yang buat aku rasa sedih. Kenapa coach yang macam ni sampai disebabkan satu kesilapan dia aku rasa mungkin dekat Piala AFF kot kan. Mungkin orang banyak judge dia macam cakap ni. Lepas tu orang nak kejayaan tu cepat. Macam ni guys Ramai yang mau kejayaan tu cepat, tapi mereka tidak mau kejayaan itu dalam keadaan yang Piala Dunia pun tak lama lagi guys, bulan 3 nanti. Jadi aku sedih kan bila bagilah habis masa Piala Dunia nanti, bagi dia habiskan. Kalau nak pecat. Tapi ini Piala Dunia bos. Piala Dunia ni kalau nak harapkan coach baru masuk nanti, mungkin akan terpaksa ulang balik, terpaksa bermula pada zero. Tapi Shin Tae-yong dia dah mula dengan pemain-pemain muda dibawa ni, lepas tu itu ini. I don't know. Berita tergempar hari ini, jurulatih timnas Indonesia Shin Tae-yong telah pun dipecat oleh PSSI pada hari ini. Ini adalah satu berita yang sangat-sangat mengejutkan, lagi-lagi untuk fans Indonesia. Jom kita bahas sikit pasal benda ni. Sebelum tu, korang yang nakkan update konten-konten bola sepak, tekan dulu butang follow dan tekan mantap cuy. Secara jujurnya saya langsung tak faham kenapa pemecatan ni berlaku. Sebab Indonesia sekarang berada di landasan yang tepat untuk pergi ke Piala Dunia. Even paling kurang pun mampu untuk pergi ke round keempat. Guys, Indonesia bukan dekat tempat last, bukan dekat second last. Sekarang ni diorang dekat tempat ketiga dalam grup. Dan itu semua antara faktor terbesarnya adalah kerana didikan coach Shin Tae-yong yang tiba-tiba kena pecat hari ni. Kalau korang ingatlah, Indonesia zaman sebelum Shin Tae-yong ni datang teruk, hauk kan, main gameplay tak ada, kualiti memang tak apa-apa, pemain-pemain pun tak apa-apa. Tapi lepas Shin Tae-yong ni datang, bukan setakat dia membangunkan bola sepak Indonesia ni, malah dia menggunakan player-player muda, okey, player-player bawah 23. Sebab tu Indonesia ni dekat Piala Asia bawah 23 pun perform, dekat yang peringkat senior pun perform juga. Itu semua antara faktor terbesarnya adalah decision Shin Tae-yong tu sendiri.
So saya memang langsung tak faham, tapi kalau kita nak pandang dari sudut yang lain, mungkin PSSI tidak nampak Shin Tae-yong ni sebagai coach yang betul-betul berkualiti, betul-betul berkaliber untuk bawa timnas Indonesia. Even penyokong-penyokong Indonesia sendiri bukan semua sokong Shin Tae-yong. Saya tahu ada yang tak suka, ada yang cakap gameplay Shin Tae-yong ni defensif, main play safe, tak best. Ada je yang cakap Shin Tae-yong tak ni, tapi bagi saya majority akan cakap Shin Tae-yong adalah a very good coach kan. Tapi lepas Kim Pang-gon kena pecat ni, siapa pula nak menggantikan dia? Jose Mourinho ke? Pep Guardiola ke? Ataupun Shin Tae-yong? Tapi itulah ceritanya, hakikatnya Shin Tae-yong telah pun dipecat. Bagi saya kalau betul lah nak pecat, lebih baik pecat selepas World Cup qualifier tu tamat. Okay, selepas kita tahu Indonesia lepas ke tidak kan. Ini lepas pun tak tahu, lepas ni ada match lagi, sempat ke tidak coach tu nak ada build chemistry dengan pemain-pemain, itu semua lantak ada orang lah. Okey, itu saja update dan pendapat daripada saya sendiri. Kalau korang minat konten-konten bola sepak, nak support Wibro, boleh tekan butang follow. Keputusan ini memicu kontroversi besar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bagi kita yang mengikuti perkembangan sepak bola nasional, tentu saja hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan dan spekulasi tentang masa depan tim Garuda. Shin Tae-yong adalah sosok pelatih yang dikenal memiliki gaya kepelatihan modern dan pendekatan unik dalam membangun tim. Selama masa kepemimpinannya, timnas Indonesia mengalami perubahan signifikan. Prestasi-prestasi seperti mencapai final Piala AFF dan peningkatan kualitas pemain muda menjadi bukti nyata dedikasinya. Namun, meskipun kontribusinya besar, keputusan untuk mengakhiri kontrak Shin Tae-yong tetap diambil oleh Federasi Sepak Bola kita dengan alasan demi kebaikan jangka panjang sepak bola Indonesia. Keputusan ini ternyata tidak diterima begitu saja oleh para supporter. Banyak dari mereka merasa kecewa dan menganggap langkah ini sebagai sebuah kesalahan besar atau bahkan blunder fatal. Hal ini terlihat jelas dari reaksi netizen Indonesia di media sosial. Berbagai akun media Malaysia menjadi tempat pelampiasan kekecewaan mereka. Bahkan beberapa netizen secara terbuka meminta Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM untuk segera merekrut Shin Tae-yong sebagai pelatih Harimau Malaya. Melihat situasi ini, ada sebuah spekulasi yang muncul di kalangan penggemar sepak bola. Dikatakan bahwa FAM tengah mempertimbangkan kemungkinan merekrut Shin Tae-yong sebagai pelatih baru mereka. Spekulasi ini semakin kuat setelah beberapa media Malaysia mengangkat berita terkait pemecatan Shin Tae-yong, yang kemudian dibanjiri komentar dari netizen Indonesia. Mereka berharap Shin Tae-yong bisa membuktikan kualitasnya di negeri jiran dan membawa Harimau Malaya kembali berjaya. Namun, perlu diingat bahwa hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Federasi Sepak Bola Malaysia mengenai kebenaran kabar ini. Bisa jadi ini hanyalah rumor belaka yang berkembang di tengah panasnya situasi. Sebagai seorang konten kreator, saya ingin mengingatkan teman-teman semua untuk tidak langsung mempercayai semua informasi yang beredar. Penting bagi kita untuk menunggu pernyataan resmi dari pihak-pihak terkait sebelum menarik kesimpulan. Di sisi lain, jika kita melihat dari perspektif yang lebih positif, ketertarikan publik Malaysia terhadap Shin Tae-yong menunjukkan bahwa kualitas kepelatihan beliau diakui secara internasional. Hal ini seharusnya menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus mendukung upaya peningkatan kualitas sepak bola nasional. Sebagai bangsa yang besar, kita perlu belajar dari keputusan-keputusan yang diambil, baik yang dianggap tepat maupun yang menuai kontroversi, untuk terus memperbaiki diri. Satu hal yang tidak boleh kita abaikan adalah pentingnya menjaga sportivitas dan persahabatan di antara negara-negara tetangga, terutama Indonesia dan Malaysia. Rivalitas di lapangan hijau memang hal yang biasa, tetapi jangan sampai hal tersebut memicu perselisihan yang tidak perlu di luar lapangan. Mari kita jadikan momen ini sebagai pembelajaran agar kita lebih bijaksana dalam menyikapi setiap perubahan dan keputusan yang diambil oleh Federasi Sepak Bola kita. Jika benar FAM serius ingin merekrut Shin Tae-yong, tentu ini akan menjadi langkah besar bagi mereka. Kehadiran Shin Tae-yong di Malaysia bisa membawa perubahan besar, mengingat rekam jejaknya yang mampu membangun fondasi jangka panjang sebuah tim. Namun, ini juga akan menjadi tantangan bagi Indonesia untuk menemukan pelatih yang mampu melanjutkan pekerjaan Shin Tae-yong dan membawa timnas kita ke level yang lebih tinggi. Sebagai penutup, mari kita semua tetap mendukung sepak bola Indonesia dengan cara yang positif. Jangan saling menjatuhkan atau bergaduh hanya karena perbedaan pandangan.
Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa terus belajar dari setiap situasi dan mengambil hal-hal baik yang bisa diterapkan demi kemajuan sepak bola kita sendiri. Sekian pembahasan kali ini. Saya Ria Oktorina. Terima kasih telah menyimak. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar selalu memberikan konten informatif dan inspiratif. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah bersyukur dalam segala hal. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.